begini? Biasanya perasaan yang tidak enak ini, kalau diteruskan, buntutnya tidak baik. Sebaiknya aku pulang saja. Jangan-jangan di rumah ada apa-apa. Mana kitab semalam? Ampun, Ki. Sumpah mati. Aku tidak menyimpan kitab somala itu, Ki. Ternyata kau memang minta mati. Kau tidak tahu. Luka dadaku ini perbuatan Nyi Parwati. Aku tidak sanggup mengalahkan Nyi Parwati. Hah? Pembual. Kalau kau bunuh aku, kau selamanya tidak akan mendapatkan kitab somala itu. Yang sekarang ini tetap berada di tangan Nyi Parwati. Bawa aku ke tempat Nyi Parwati. Ayo. Hei! Hei. Mau apa kau? Di sini. Nyi Parwati ada di sini. Orang gila dari mana ini? Dia anaknya Nyi Parwati. Bagus, bagus. Ayo, antarkan aku ke tempat ibumu. Mau meminta kitab somala. Hadapi dulu aku. Anaknya. Kah. Ayo, sekarang keluarlah. Sampai di mana kau menjajali ilmuku? Ayo keluar. Hadapi aku. Gila. Manusia apa dia? Bisa merubah siang menjadi malam. Hei anak muda.
Itu kan? Gua apa ini, Asi? Tidak tahu. Malampir sendiri yang memilihnya sebagai tempat pertapaan. Dia sendirian di sini. Tidak, dengan cucunya, Indrajit. Sudah berapa lama dia di sini, Asi? Baru beberapa hari. Tapi akhir-akhir ini, dia sering sekali menyebut nama kakak. Menyebut namaku? Iya, katanya dia bermimpi. Mimpi apa, Asi? Mimpi ketemu dengan Jawata yang mengaku dewa. Katanya dewa menasihati agar dia mencari Arya Soma dan menyuruh kakak menjadi guru pembimbing perjalanan olah batinnya. Masa? Iya, kalau tidak percaya tanya sendiri pada Malampir. Bangunkan dia, Asi. Aku ingin berbicara dengannya. Mak Lampir, bangun. Kakang Arya Soma ingin bicara pada nenek. Katanya ingin bertemu Kakang Arya Soma. Sekarang ada di sini, di samping nenek. Tuan muda. Tolonglah aku, Tuan muda. Tuan mudalah penyelamatku, pembimbing rohaniku, guru di atas guruku, Tuan muda. Bagaimana, Asi? Bangunkan. Bangun. Tidak Tuan muda, tidak. Lebih baik hamba mati di kaki Tuan muda daripada permohonan hamba ditolak oleh Tuan muda. Permohonan apa? Kamu belum minta apa-apa dariku? Hamba mohon, sudilah kiranya Tuan muda bersedia menjadi guru rohaniku, Tuan muda. Salah, Malampir. Aku bukan kiai, bukan wiku, dan juga bukan pendeta. Tapi menurut petunjuk Jawata, hanya Tuan muda lah yang bisa membimbingku, Tuan muda. Iya Tuan. Sudah, terima saja. Yang diminta Mak Lampir adalah kebaikan. Ingin dibimbing batinnya ke jalan yang benar. Pahala kakang di hadapan Tuhan sangat besar. Karena menunjukkan Mak Lampir melakukan keutamaan. Sudah, terima saja. Jalan kebaikan, kenapa ragu-ragu? Baik. Bangunlah, Malampir. Aku mau bicara. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Bawalah hamba ke jalan yang benar. Jalannya para golongan putih. Terus? Hanya itu saja. Kau minta diajar ilmuku. Iya, duduklah. Jalan yang benar adalah ilmu yang paling tinggi. Tiada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu yang menuju ke jalan Tuhan. Hamba ingin tobat. Bimbinglah kami, Tuan muda. Betul, saya ingin tobat, Tuan muda. Bukan main. Sekali tangkap 2 orang yang ingin dibimbing oleh kakang. Bayangkan betapa besar pahala yang kakang terima dari Tuhan. Rasanya Kiai Ageng Sebayu tidak mungkin punya pengalaman seperti ini, Asi. Baik, permintaanmu aku terima. Aku sebagai pembimbing perjalanan rohanimu. Tapi satu syarat, jika kau balik lagi ke jalan yang tidak benar, aku tidak akan mengampunimu. Kau dan cucumu akan aku hancurkan menjadi debu. Mengerti kamu? Aku bersumpah, Guru. Guru? Jangan, aku masih terlalu muda. Tuan muda. Tuan muda, ibuku bisa tertawa jika kamu memanggilku Tuan muda. Maaf beribu maaf. Tolong,
Jangan sampai ibu tuan mengetahui tuan berhubungan denganku. Kenapa? Ibu tuan pasti tidak akan percaya bahwa aku sudah benar-benar bertobat. Tolong tobatku ini dirahasiakan pada semua orang. Termasuk golongan putih? Mungkin saja tuan muda. Pertobatanku ini mungkin hanya akan mencelakakan tuan muda. Oleh karena itu sebaiknya dirahasiakan saja. Baik. Panggil saja aku panggilan biasa. Panggilan yang orang tidak tahu kalau aku punya hubungan dengan kamu. Kemana anakku perginya? Tadi saya lihat dengan Dian Selase, tapi perginya kemana saya tidak tahu. Selasi datang. Dari mana katanya, Nyi? Tidak tahu, sepertinya dari jauh. Di mana Asis sekarang? Tidak tahu, barangkali saja pergi dengan Arya Soma. Mau kemana, Nyi? Mencari Asis dan Soma. Nyai! Nyai! Kejar, Kiai. Bagaimana, Kiai? Biarkan saja. Barangkali Nyi Parwati ingin bicara empat mata dengan Ananda Pangeran. Kita juga punya kepentingan. Kejar saja. Tolong, Nyai. Jangan salah paham. Cepat, bicara seperlunya. Sesudah itu, silakan pergi. Apakah Nyai memiliki kitab dari Guru Somala? Jawab dulu, Nyai. Apa urusan Kanjeng dengan kitab itu? Kitab itu milikku. Sudah banyak orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Sekarang, Kanjeng sendiri yang bicara begitu. Memalukan. Aku bicara apa adanya. Kitab itu aku ambil sendiri dari tangan Ki Ganjar Somala. Bersama Temenggung Wiralaga dan Temenggung Alap-Alap. Kapan? 8 atau 9 bulan yang lalu. Kebohongan yang bodoh. Mana mungkin Kanjeng mengambil kitab itu dari tangan Ki Ganjar Somala. Sedangkan Ki Ganjar Somala sudah wafat bertahun-tahun yang lalu. Betul. Ki Ganjar Somala memang sudah meninggal. Maka itu, aku mengambil kitab itu di atas jenazahnya. Di bawah kedua tangannya. Di dada. Silakan Kanjeng karang yang lebih bagus lagi. Supaya kelihatannya lebih masuk akal. Tetapi apapun yang Kanjeng katakan, saya tidak percaya. Aku mengatakan yang sebenarnya seperti yang aku laporkan sendiri pada Sultan Mataram. Sultan Mataram? Iya. Harap Nyai menjadi tahu bahwa Sultan Mataram menugaskan aku untuk menghentikan sepak terjang Aji Basa Pamungkas yang membuat resah kerajaan Mataram. Jadi, apakah mungkin aku mengarang cerita bohong untuk menjerumuskan Sultan Mataram? Kanjeng mau jadi perampas, seperti pendekar konyol yang tidak tahu malu itu. Aku melaksanakan tugas yang dibebankan Raja Mataram. Maaf, aku tidak ada waktu untuk melayani Kanjeng. Parwati, kau tidak berbakti kepada Raja Mataram. Nyai, berhenti dulu. Saya mau bicara.
gunanya. Ibu, aku akan bantu kakak Arisoma. Jangan, biarkan. Pelebur saketi. Jangan, Soma. Hampir saja, Kiai. Iya. Masih semudah itu sudah menguasai aji pelebur saketi dengan baik. Ya, Terus terang, aku sendiri tidak sanggup menghadapi ajian seperti itu. Luar biasa. Kalau anaknya saja sudah seperti itu, barangkali ibunya lebih sempurna. aku makin yakin. Kalau Nyi Parwati benar-benar memiliki kitab Somala. Aku pernah membaca sedikit tentang kehebatan ajian pelebur saketi. Dan bagaimana cara mengamalkannya. Pangeran baca di mana? Dalam kitab Somala sebelum hilang, Kiai. Aku akan merebutnya. Merebut. Iya. Baik secara halus maupun secara kasar. Cobalah pertimbangkan kembali secara matang, Pangeran. Gagas baik buruknya. Tidak. Tekadku sudah bulat. Akan kuambil hakku sendiri. Sebetulnya dia manusia biasa. Tapi karena pemuda itu terkena sihir dari siluman ular, maka dalam pandangan orang biasa, ia kelihatan separuh ular. Kalau hanya sihir saja kan ada pelepasnya. Ada. Satu-satunya yang bisa melepaskan hanya Datuk Larang Tapa. Guruku. Guruku juga, beliau itu memang hebat. Nah, kan gampang bisa dicari. Nyarinya itu tidak gampang. Ada di mana beliau sekarang kita tidak tahu. Kakiku sekarang sudah sempurna. Aku bisa mencarikan Datuk Larantapa kalau mau. Mau sekali. Tapi keamanan kamu di luar masih belum bisa dijamin. Mak Lampir, si Grandong dan Aji Basa Pamungkas masih ingin memiliki kamu. Jadi kamu tidak boleh kemana-mana dulu. Tidak ada. Tadi lewat sini. Sekarang mereka kemana? Tunggu. Kira-kira siapa yang membawa Jatmiko? Dilihat dari baunya, kalau Kundai yang membawanya. Jadi tidak perlu khawatir karena teman sendiri yang membawanya.